Cara menabung emak-emak zaman dulu itu kalau menurut aku efektif banget dan masih relevan kalau kita gunakan sampai sekarang. Zaman sekarang jangan salah ya, ada gajinya yang lebih besar tapi tetap nggak bisa nabung. Padahal kalau secara logika harusnya kalau punya gaji besar bisa lebih menabung, lebih besar juga. Tapi kenyataannya nggak bisa. Gimana pula dengan emak gue yang dulu cuman seorang ibu rumah tangga, hanya mengharapkan bulanan dari bokap gue tapi nyatanya bisa nabung. Jadi masalah menabung ini sebenarnya bukan dari besar atau kecilnya gaji kamu, tetapi tentang masalah kebiasaan. Kalau soal menabung, mama zaman dulu itu udah paling jago dah. Karena zaman dulu ya kita tahu kalau mau mencari mengenai finansial literatur atau literasi keuangan itu nggak gampang ya, nggak seperti zaman sekarang nih. Kalau misalnya kamu pengen tahu mengenai investasi, kamu tinggal browsing. Kalau kamu pengen tahu mengenai perbankan dan finansial independen, kamu tinggal googling. Zamannya emak kita sih mereka betul-betul otodidak dan belajar dari pengalaman kalau ngurus yang namanya kelola keuangan. Nah kalau soal menabung ya kita pasti udah sering ya dengar semboyan sedikit demi sedikit menjadi bukit, hemat pangkal kaya. Kalau generasi milenial dan Gen Z sekarang jangankan punya tabungan, yang ada pasti cicilan pay letter, cicilan kartu kredit dan juga pinjol. Ayo ngaku siapa yang punya. Nah tapi sebenarnya apa sih yang dilakukan emak kita zaman dulu sehingga mereka bisa menabung? Yang pertama itu adalah budgeting. Ya kalau kita mau budgeting, hal yang pertama yang harus kita tahu adalah pendapatan dan pengeluaran. Pendapatan selama sebulan kamu harus tahu berapa yang kamu bisa kumpulkan. Kalau ada tabungan dicek walaupun dikit. Kalau memang ada investasi nggak banyak coba dicek dulu. Dan kalau kamu punya utang, nah itu yang paling penting. Kamu harus tahu dulu nih berapa hutang kamu. And then pengeluaran. Pengeluaran itu kamu juga harus bagi dalam beberapa kategori ya. Ada yang namanya pengeluaran tetap, pengeluaran fix. Di antaranya adalah misalnya kayak sewa rumah kalau kamu lagi sewa rumah, biaya KPR rumah kalau kamu lagi KPR rumah, iuran listrik, iuran air, BPJS, bayar cicilan kalau memang kamu ada cicilan ya. Dan pengeluaran yang tidak tetap atau pengeluaran variabel ini meliputi seperti misalnya transportasi, biaya belanja bulanannya kamu, hiburan, makan di luar dan juga biaya servis kendaraan dan lain-lain. Coba kamu lihat dari pengeluaran kamu kira-kira ada nggak yang bisa dikurangin, misalnya dengan mengurangi biaya makan di luar, mengurangi biaya subscription atau langganan yang sebenarnya kamu nggak butuh-butuh amat atau kamu bisa mencari alternatif yang lain. Kuncinya di budgeting ini adalah kamu harus mengurangi pengeluaran yang tidak penting, pengeluaran yang nggak butuh-butuh amat. Kalau mak gue bilang dulu tuh hemat pangkal kaya itu udah bener banget ya semboyannya. Karena sebenarnya kalau kita mau memilah-milah pengeluaran, kita harus bisa memprioritaskan pengeluaran mana yang paling penting. Dan ingat, kebutuhan itu harus di atas kepentingan. Kalau sekarang mah udah enak ya, kita udah dimanjakan dengan teknologi aplikasi digital pencatatan keuangan. Kalau misalnya zaman emak kita dulu mah mereka itu masih catat di buku dan kalau bisa mengalokasikan dana-dana postpone tiap bulan itu di dalam amplop. Itu merupakan hal yang simple, hal yang konvensional, tapi kalau menurut aku sih masih relevan ya kita lakukan sampai sekarang. Yang kedua adalah menabung secara teratur. Nah setelah kita udah budgeting, kita kan baru tahu nih ya berapa sih yang bisa kita sisihkan untuk ditabung. Nah kalau misalnya kamu bisa nabung 100.000 aja bulan ini ya nggak apa-apa, mulai menabung aja dulu. Jadi intinya bukan berapa banyak yang bisa kamu tabung. Ingat, menabung itu butuh konsistensi. Jadi betul ya, valid kalau misalnya emak gue dulu bilang sedikit demi sedikit menjadi bukit.
But the most important thing kalau kita mau menabung, hal yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus tahu dulu nih apa sih sebenarnya tujuan kamu menabung. Jadi kamu harus tahu dulu motivasi kamu untuk menabung, apakah untuk dana darurat, apakah untuk liburan, apakah untuk membeli sesuatu yang udah kamu inginkan sejak lama. Jadi intinya adalah kamu harus tahu dulu nih tujuan keuangan kamu dan motivasi kamu menabung. Dan ingat pakai metode 50-30-20 ya, itu udah yang paling ideal. Jadi 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk menabung. Kalau memang bisa lebih ya bagus. Yang ketiga adalah membawa uang receh saat belanja. Jangan anggap remeh uang receh ya. Uang receh itu sebenarnya kayaknya itu hal yang sederhana, tapi kalau zamannya emak gue itu kalau misalnya lagi belanja ke pasar itu efektif banget. Karena misalnya nih ketika kita belanja harganya itu sekitar 59.500, tapi karena nggak ada kembalian akhirnya dibulatkan. Padahal ya seperti yang aku bilang tadi, jangan anggap remeh uang receh. Kalau misalnya uang receh itu kayaknya sih kelihatan sepele. Padahal kalau misalnya uang receh itu kita kumpul, setahun itu bisa ratusan ribu. Nah, uang receh ini biasanya zamannya mak gue dulu tuh adalah hasil dari sisa belanja. Nah, kebiasaannya kita itu di rumah, mak gue itu buat satu toples khusus untuk ngumpulin uang receh. Nah, kalau dikumpulkan secara rutin, uang 25 perak, 50 perak, 100 perak, 200 perak ini itu bisa jadi ratusan ribu rupiah di dalam setahun ya. Nah, pertimbangkan nih, kalau menurut aku nih, pertimbangkan untuk buat toples di bagian rumah tadi mana gitu ya, khusus untuk mengumpulkan uang receh ini. Hal yang simple, tapi kalau menurut aku ini adalah cara yang paling sederhana untuk kita bisa boleh mulai menabung. Yang ketiga yang dilakukan emak gue adalah memilih barang promo atau diskon. Kalau zaman dulu, kalau kita lagi belanja ke mall atau ke supermarket, itu biasanya hal yang paling pertama diincar adalah barang promo atau barang diskon. Kalau ada barang promo hanya beda 500 perak atau 1000 perak, itu biasanya emak gue itu bela-belain ya untuk ngambil barang promo tersebut. Nah, yang kulakukan sekarang, yang relevan sekarang itu tetap mencari barang promo dan diskon, tapi biasanya aku itu lihat tuh di aplikasi belanja online ya. Karena kalau di belanja online sekarang itu banyak sekali promonya, kayak promo ongkir kirim lah, terus promo lagi jualan live lah, promo bundle inilah itulah ya. Tapi bukannya Kak Atam menyarankan untuk uninstall si biru, si orange, dan si hijau. Masalahnya itu bukan soal aplikasi belanja online-nya, tapi masalahnya itu terletak di kontrolnya kita ini. Kontrolnya kita, bagaimana sih sebenarnya habit kita berbelanja. Nah, yang paling penting ketika berbelanja online ini adalah kamu harus pastikan dulu nih barang yang kamu beli itu, barang promo yang kamu beli itu masuk dalam list belanjanya kamu. Dan di list belanjaan kamu itu kamu juga harus pastikan itu memang sesuai nggak dengan kebutuhan kamu. Jadi alih-alih bukannya malah menghemat uang kalau misalnya kamu melakukan hal yang sebaliknya, tapi malah membuat kamu melakukan impulsive buying. Dan tambahan juga nih, sekarang kan lagi banyak promo kalau kita pakai digital money ya. Nah, kalau misalnya bayar pakai dompet digital ini, misalnya nih harganya itu yang kita belanja online seharga 49.523. Jadi tidak ada pembulatan di sana dan kita bisa bayar sesuai dengan angka yang ada di situ. Selain juga lebih efisien, kita juga nggak perlu lagi lah membawa uang-uang fisik kemana gitu ya. Jadi lebih praktis gitu. Nah, manfaatnya juga ya based on my experience, sekarang kalau misalnya pakai dompet digital itu kita jadi lebih bisa tahu lah memonitoring pengeluaran kita. Dan kalau pakai dompet digital ini sekarang lagi banyak ya promo-promo cashback gitu. Jadi kalau menurut aku banyak sekali manfaatnya ketika kita memakai dompet digital ini. And then yang keempat adalah ikut arisan. Nah, zamannya emak gue tuh sering banget dia ikut arisan, dan sekarang juga ya kita masih familiar ya dengan kata arisan. Nah, arisan ini di sini adalah kayak kita dipaksa untuk nabung ya. Jadi tiap bulan kita dipaksa untuk membayarkan sejumlah uang untuk dikumpul dan ditetapkan nih siapa nih orang yang nerima uang arisan itu. Kalau kalian adalah orang yang tipikal yang susah menabung,
Menurut aku ini adalah cara yang efektif ya. Tapi kalaupun kamu adalah orang yang memang suka menabung dan teratur menabung, ya nggak ada salahnya juga ikut hal yang seperti ini. Tapi yang paling penting adalah kalau misalnya kamu ikut arisan, pastikan nih kalau arisan ini terpercaya ya. Arisan di mana anggotanya itu adalah orang-orang yang kamu bisa percayai, karena banyak sekali arisan-arisan yang nggak jelas gitu. Nah kalau mak gua dulu itu ikut arisan ini, biasanya dia butuh duitnya untuk misalnya untuk renovasi dapur atau untuk membeli furniture, dan itu sangat membantu banget. Dan yang kelima adalah hindari kalap berbelanja. Kalau misalnya kalian ingin menabung, hindari deh yang namanya belanja kalap. Contoh, kalau misalnya kamu lagi belanja di supermarket atau mungkin lagi belanja online lah ya, pastikan memang barang yang kamu beli itu memang betul-betul sudah habis di rumah. Kalau kamu memang masih punya stok untuk bisa dipakai beberapa hari, ya pastikan kamu membelinya pada saat memang jadwalnya kamu belanja mingguan atau belanja bulanan. Meski misalnya barang yang pengen kamu beli itu memang lagi ada promo atau diskon, sebaiknya hindari belanja yang seperti ini. Karena yang ada nanti pengeluaran seperti ini akan membuat kamu menjadi orang yang impulsif buying. Jadi kalau memang masih ada deterjen di rumah, terus waktu jalan ke mall, supermarket tuh lihat ada beli 2 gratis 1, terus lu buru-buru beli, jangan lah ya. Karena yang ada nanti kamu jadi bisa belanja kalap. Nah kalau misalnya kamu pengen beli baju, sepatu ya di supermarket ataupun online, pastikan dulu deh kamu simpan dulu, kamu keep dulu belanjaannya, tunggu dulu sampai seminggu ya, minimal seminggu deh, baru deh kamu putuskan memang perlu nggak membeli barang itu atau enggak. Yang keenam adalah memperbaiki barang yang rusak dan menjual barang yang nggak kita gunakan lagi. Nah, emak gue dulu, kalau ada barang yang rusak, itu biasanya dia pasti akan bela-belain untuk memperbaiki terlebih dahulu ya. Nah, salah satu tips menabung juga terletak di sini. Nah, kalau zaman sekarang kita ya, kalau misalnya udah barang itu rusak sedikit aja, pasti kita akan jual. Padahal sebenarnya kalau zaman sekarang itu lebih enak ya, karena ketika barang rusak itu banyak sekali sebenarnya orang-orang bisa memperbaiki barang tersebut. Kita bisa lihatlah banyak di marketplace, banyak di online ya, banyak sebenarnya. Jadi lebih gampang. Nah begitu juga dengan barang-barang yang nggak digunakan di dalam gudang, di dalam lemari ya. Coba kamu cek, nah kalau memang ada barang-barang yang nggak digunakan, yang memang betul-betul sama sekali rusak mungkin ya dan nggak bisa diperbaiki lagi, ya lebih baik dijual aja, karena kalau disimpan juga kan sayang banget ya. Nah yang ketujuh adalah investasi emas. Investasi yang sejak zaman dulu dilakukan dari zaman neneknya gue, emaknya gue. Nah investasi dengan cara menabung, membeli emas ini sebenarnya sangat dipercayai sebagai sarana investasi yang paling efektif ya. Karena kalau kita mau membeli emas dan menabung emas itu harganya setiap tahun itu nggak pernah turun, pasti naik. Jadi dengan cara menabung emas ini juga kita terhindar dari inflasi dan kedepannya juga kita bisa mewariskan kepada anak-anak kita. Nah kalau sekarang itu lebih gampang, sekarang itu udah banyak sekali cara membeli emas dengan cara membeli emas digital ya, dengan cara pakai aplikasi yang udah banyak disediakan oleh lembaga keuangan investasi yang terpercaya. Jadi ya nggak harus ke toko emas beli ya. Sekarang juga udah ada tersedia emas digital. Yang 8 adalah pakai cara trik menabung dengan celengan. Nah aku masih ingat nih waktu kecil aku masih sempet punya celengan ayam. Dan cara menabung dengan celengan ini ya paling populer ya zaman dulu. Zaman dulu masih ingat banget aku disuruh untuk menabung, untuk menyisihkan uang saku aku ya 200 perak, 500 perak, 1000 tiap harinya. Dan kalau udah terkumpul, misalnya aku pengen beli sepeda gitu, oh ya aku pengen beli sepeda. Ya orang tua pasti menyarankan untuk menabung hingga akhirnya bisa beli apa yang kita inginkan. Cara ini sebenarnya adalah cara yang paling konvensional untuk kita mulai menabung. Dan kita nggak bisa pungkiri cara kayak gini ya sangat berhasil kalau kita lakukan. Yang ke-9, emak gue menabung pastinya untuk menghemat biaya bulanan. Dia akan buat meal plan. Rencana memasak mingguan adalah cara menabung
emak gue yang paling bijak kalau menurut aku. Karena untuk membuat meal plan tiap harinya, baik itu mingguan atau harian, itu akan memudahkan kita untuk mengatur apa aja sih yang perlu kita beli tiap minggu, dan bagaimana juga kita bisa menghindari pengeluaran di luar dari budget bulanan atau budget mingguan kita. Dan akhirnya kita bisa lebih maksimal lagi untuk menabung. Gak ada lagi makanan yang menumpuk dan membusuk di kulkas, gak ada lagi makanan yang harus kita buang tiap minggunya karena kita lupa makan, gak ada lagi kurang uang untuk belanja bulanan karena kita betul-betul mengefektifkan keuangan kita untuk buat meal plan tiap minggunya. Merencanakan apa yang kamu masak selama seminggu kayaknya kelihatan sederhana ya, namun sebenarnya hal itu sangat penting. Kenapa? Karena ketika kita membuat meal plan secara kesehatan, kita juga akan lebih terjamin. Ya walaupun goalsnya adalah meminimalis pengeluaran kita, tapi nyatanya ketika kita membuat meal plan, hidup kita bisa lebih sehat dan hemat. Nah kalau kita udah sehat, pastinya alokasi budget untuk berobat pasti lebih minim dan yaitu akhirnya kita bisa lebih banyak menabung. Nah yang ke-10 yang sebenarnya itu lebih ke mindset lah ya. Itu yang dilakukan emak gue itu adalah jarang banget kumpul-kumpul sama tetangga untuk ngegosip. Karena ketika ngegosip, biasanya yang terjadi itu adalah membicarakan orang lain atau membicarakan tetangga lain. Nah di situ biasanya kita suka membanding-bandingkan kehidupan kita dengan orang lain. Si tetangga itu baru beli mobil baru loh. Si tetangga itu baru beli kulkas baru loh. Dan alhasil akhirnya demi mengejar perbandingan itu ya, karena sering banding-bandingkan dengan orang lain, maka akhirnya ya harus beli kulkas supaya bisa nyaingin tetangga ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya jadi berutang, padahal sebenarnya beli kulkas baru juga nggak butuh-butuh amat. So please jangan menerapkan hidup seperti ini, suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Kalau misalnya kamu hidup dalam hutang sekarang karena memiliki gaya hidup seperti itu, ya jangan salahkan keadaan. Itu mah karena mindsetnya kamu yang salah. Mungkin sekarang kamu pikir, aku kan masih sanggup bayar, ya gak apa-apalah berutang. Nah, mindset-mindset yang seperti ini nih yang biasanya menjebak kita untuk terus berutang dan akhirnya menganggap utang itu adalah hal yang lumrah. Kan ada pinjol, kan ada pay later, kan ada credit card. Nah ini nih, bahayanya di sini nih. Nah sebisa mungkin hindarilah berhutang. Apalagi alasannya kalau kamu berhutang konsumtif, berhutang karena ingin membeli apa yang kamu inginkan, dengan tidak mempertimbangkan tiap bulan kamu juga kan harus menyicil ya, harus membayar. Dan ingat, setiap orang itu pasti memiliki cara hidupnya masing-masing. Jadi berhenti untuk memaksakan hidup orang lain itu sama dengan gaya hidupnya kamu. Fokus aja sama apa yang perlu kamu capai. Nah dari 10 hal yang tadi, kira-kira mana nih yang bisa kamu aplikasikan di hidup kamu sekarang? Apa yang kira-kira masih relevan, yang masih bisa kita aplikasikan di hidup kita sekarang? Jadi kalau kamu sekarang ya, umur sekarang belum punya tabungan atau belum sama sekali menabung, ya kalau menurut aku sih agak malu dikit lah ya sama emak kita zaman dulu yang dengan penghasilan sedikit cuma ngarepin bulanan dari suami tapi masih bisa nabung. So jangan mau kalah nih sama emak kita. Oke. Ya kalau kamu suka isinya, kalau kamu suka kontennya, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan share video ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa juga follow my Instagram and my TikTok. Bunyikan lonceng notifikasinya juga ya. And I think I'll see you in the next video. Bye-bye.